What's up boys? Jadi hari ini Not Boys mau kembali ngomongin PC lagi nih boys. Yang kita punya hari ini judulnya adalah Build Budget Gaming PC. Dimana hari ini kita punya PC yang memang buildnya itu fokus untuk gaming di budget yang sekitar 7 jutaan. Yang saya yakin 7 jutaan itu harusnya masih masuk kategori budget lah. Udah gitu ya, di sini bener-bener build PC-nya ini kita fokuskan untuk gaming, nggak ke yang lain-lain. Jadi yang penting bisa buat narik game, bisa lancar mainnya di budget yang sangat terjangkau. Untuk spesifikasi intinya di sini kita punya prosesornya yaitu i3 6100 dan juga GPU-nya itu udah pakai GTX 1050 Ti yang 4GB. Nah, jadi 4GB itu memastikan bahwa ini harusnya ya bisa narik game-game yang lebih berat. Dan itu di sini untuk RAM-nya juga udah ada 8GB, dual channel 2x4, jadi totalnya ada 8GB. Di situ juga untuk mastiin bisa narik game-game yang ya berat di RAM juga begitu. Nah, jadi ya barusan kira-kira begitu spesifikasi intinya. Untuk spesifikasi lengkapnya ya apa-apa aja yang udah include di PC seharga 7 juta ini bisa langsung cek di description. Nah, jadi just to make it simple nih boys, kita nggak usah lama-lama, langsung aja nih kita tes buat gaming dan benchmarkingnya. Ya karena sekali lagi memang build PC ini buat gaming, yuk sekarang kita tes. Nah, sekarang kita mau mulai nih benchmarking untuk PC-nya. Di sini pertama kita mau pakai Cinebench R15 dulu nih boys. Kita mau cari tahu sebenarnya sekuat apa sih i3 6100 dan juga GTX 1050 Ti yang 4GB ini di sini. Kita bisa lihat skor OpenGL-nya di 95,09 fps dan CPU-nya dapat 387. Bisa dikatakan ya CPU-nya memang standar skornya begini. Namun GPU-nya skornya di 95 ini udah lumayan tinggi nih boys. Lanjut lagi benchmarkingnya di Benchmark Valley nih boys. Kali ini kita mau ngetes nih GPU-nya GTX 1050 Ti yang 4GB. Gimana sih di sini tesnya? Nah, FPS-nya dapat 39,5 dan skornya di 1654. Di sini bisa dikatakan ya udah lumayan banget nih, hampir 40 FPS-nya. Sekarang kita mau ngetes benchmarkingnya pakai Heaven DX11 nih boys. Di sini sama kayak Valley tadi, cuman di sini kita mau ngetes teksturnya lagi-lagi di settingan ekstrim ya. Nah, di sini kita bisa lihat dapat FPS-nya di 45 dan skornya di 1134. FPS 45 ini nggak jauh berbeda sama yang tadi, karena biasanya harusnya sih Heaven skornya lebih besar. Cuman di sini nggak jauh berbeda, mungkin tekstur sama partikelnya di sini ya memang nggak jauh berbeda skornya. Nah, kita sekarang mau mulai gamingnya pakai game Witcher 3 nih boys. Awalnya nih, sekarang kita pakai settingan preset yang high dan juga posisinya di medium. Namun bisa kita lihat di sini FPS-nya kurang maksimal nih, di sekitar 40-an. Lalu kita coba ganti settingnya, presetnya ini ke medium begitu. Nah, waktu kita udah ganti ke medium, bisa dilihat sekarang FPS-nya di sekitar 50-an, hampir 60. Nah, bisa dikatakan dilihat juga udah lumayan lebih enak begitu, lebih mulus di sini. Nah, kita lanjut nih mau ngetes game yang kedua di sini yaitu GTA 5 nih boys. Bisa kita lihat di sini GTA 5 settingannya kita di very high nih rata-rata. Kita mau cari tahu nih sebenarnya kuat nggak sih 1050 Ti ini narik settingan very high. Kita langsung aja masuk ke in-game benchmarkingnya. Di sini ya bisa kita lihat rata-rata FPS-nya kita dapat di sekitar 50 sampai 70-an di sini. Bisa dikatakan masih oke. Nah, begitu kita masuk ke scene terakhir yang scene kejar-kejaran mobil di sini. Nah, waktu jalan biasa ini skornya di sekitar 60 FPS. 50 lah sampai 60. Bisa dikatakan masih sehat begitu. Nah, begitu masuk ke scene tabrakan yang terakhir ini, FPS-nya sempat turun ke sekitar 45 nih, tapi langsung naik lagi ke sekitar ya 50-an. Bisa dikatakan sebenarnya udah aman lah buat narik GTA 5 di settingan very high ini. Nah, untuk game terakhir di sini kita mau ngetes pakai Watch Dogs 2 nih boys. Game ini terkenal ya grafiknya lumayan oke lah begitu, makanya kita mau ngetes. Di sini kita pakai preset settingan very high pada awalnya nih. Nah, bisa kita lihat waktu adegan-adegan berantem dapatnya cuma sekitar 40 FPS. Lalu kita coba nih ganti ke settingan medium begitu, mungkin bisa lebih bagus. Setelah kita ubah, di sini kita dapat FPS-nya di sekitar 60 sampai 70. Which is ya memang udah smooth banget di sini. Nah, jadi ya kira-kira gitu aja nih. Kita udah coba juga tadi benchmarkingnya, udah coba juga gamingnya. Bisa dikatakan hasilnya lumayan memuaskan. Karena memang ya PC ini merupakan build budget. Kalau misalkan untuk game-game online multiplayer, katakan seperti Dota, CS, Overwatch sih udah pasti ngangkat. Nah, yang mau kita bahas di sini itu yaitu game-game AAA. Nah, seperti yang udah kita coba tadi, bisa dilihat ya, ini hasilnya ini ya bisa ngangkat di settingan medium sampai high kalau misalkan kita ngincer 60 FPS ke atas. Ya, mulus lah begitu mainnya.
Cuman kalau misalkan memang mau dipaksa tarik very high sih sebenarnya PC ini bisa, cuman yang memang bakal FPS-nya bakal di bawah 60. Ya kurang begitu mulus, masih bisa cuma nggak mulus. Bisa dikatakan udah oke banget lah, udah mantep banget di harga segini memberikan performa seperti demikian. Nah, udah gitu ya memang karena build PC kali ini itu bener-bener untuk gaming toh. Jadi kalau misalkan bagi kalian yang katakanlah kerjaan ada mau buat pakai kerja seperti rendering atau video editing, sebenarnya sih bisa ya, cuman memang kurang maksimal aja karena spesifikasi prosesornya itu belum sepowerful itu untuk ya katakanlah editingnya lancar. Ya, jadi kira-kira begitu. Dan juga nih di sini untuk ya harga 7 jutaan udah bisa gengsi atau keren dikit nih. Nggak kelihatan cupu atau gimana karena di sini bisa dilihat udah ada lampunya, udah ada RGB-nya. Nah, di sini remote-nya. Nah, kita bisa setting. Di sini berbagai warna. Udah bisa breathing juga. Nah, jadi paling nggak udah bisa mamer sedikit lah. Di harga seginian udah lumayan keren. Nah, ini juga kita punya sedikit tips atau rekomendasi buat kalian semua nih yang sering nanya-nanya monitor yang bagus tuh apa sih untuk mendampingi PC gitu. Nah, di sini kita punya monitor yang bisa dikatakan lumayan budget juga untuk mendampingi PC ini. Nah, di sini kita punya monitor merek AOC tipe i2280. Udah Full HD, udah IPS juga, yang pastinya yang mainnya bakal enak dan layarnya udah terang. Nah, monitor ini di sini seharga sekitar 1,5 jutaan. Jadi kalau misalkan di pairing dengan PC ini, ya harganya sekitar 9 jutaan lah. Udah bisa dapat PC dan juga monitornya udah siap buat main. Jadi begitu aja rekomendasi dari kita sedikit. Ya, jadi begini review PC budget gaming kita kali ini di harga 7 jutaan. Jangan lupa di like videonya, di-share ke teman-teman, di-subscribe juga ke channel kita North Boys, dan juga komen di bawah kalau misalnya kalian punya request atau apapun itu buat kita untuk review yang masih berbau teknologi. Gitu aja, bola, signing out.